Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik semuanya pastinya ya. Selamat datang di acara The Pods Education. Kali ini ada bintang tamu yang luar biasa sekali. Dari yang pertama dari Bu Noviani, perkenalan diri Bu Novi. Halo. Halo Bu. Ya, halo. Dari mana Bu? Saya dari SD 1 Raja, Pak. SD 1 Raja. Selanjutnya adalah Bu Mindarwati. Halo Bu Mindar. Halo teman-teman. Halo. Dari mana Bu Mindar? Saya dari SDN 1 Sagu Sukamulya, Pak. Sagu Sukamulya. Bu Istiqomah. Halo. Halo Bapak. Dari mana Bu Istiqomah? Dari SDN 1 Pangkalan Banteng, Pak. Pangkalan Banteng. Selanjutnya adalah Pak Indra Gunawan. Halo Pak Indra. Halo Pak Ina. Halo. Dari mana Pak Indra? Saya dari SDN 1 Lalang. Nah, dan saya sendiri sebagai hostnya dari SDN 1 Dawak. Nah, saat kali ini kita akan membahas tentang aneka. Apa itu aneka? Aneka merupakan akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Merupakan nilai dasar yang wajib dimiliki setiap ASN dalam mengemban dan melaksanakan tugas jabatan sebagai aparatur sipil negara. Nah, ini menurut Bu Noviani nih, apa sih arti tentang akuntabilitas dan contoh akuntabilitas di instansi Anda? Baik, terima kasih waktunya Pak Inal. Ya. Untuk akuntabilitas, kan dari kata akuntabel artinya pertanggungjawaban. Jadi menurut saya, akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban kita terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Nah, tentunya sebagai seorang PNS, itu ada beberapa nilai publik seorang PNS untuk agar akuntabel tersebut, Pak. Misalnya, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, kemudian memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis, memperlakukan warga negara secara sama dan adil, kemudian menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Kemudian, pentingnya akuntabilitas bagi seorang ASN itu salah satunya adalah menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, Pak. Nah, lingkungan kerja yang akuntabel tersebut itu dapat diciptakan dengan memperhatikan beberapa poin, misalnya dari kepemimpinannya, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, serta konsistensi. Itu, Pak. Kemudian untuk penerapannya di sekolah, nah tugas guru itu ada banyak ya Pak ya, ada 3 jenis tugas guru itu. Yang pertama adalah tugas di bidang profesi, kemudian tugas kemanusiaan, serta tugas dalam bidang kemasyarakatan. Kalau kriteria pelaksanaan akuntabilitas tersebut, guru yang akuntabel tersebut, misalnya kita menyusun RPP yang memfasilitasi semua kemampuan siswa, kemudian menyediakan media belajar yang menyenangkan dan memudahkan siswa, memberikan pelayanan konseling terhadap siswa, menyediakan ruang kelas dan bahan ajar yang nyaman, serta melayani semua siswa dengan adil tanpa membeda-bedakan. Kemudian transparansi, contohnya menyampaikan hasil belajar peserta didik dengan jujur dan transparan. Memberikan laporan perkembangan siswa kepada kepala sekolah untuk menentukan evaluasi pembelajaran, serta transparansi laporan pertanggungjawaban, misalnya dana BOS kepada Dewan Guru dan Komite Sekolah. Nah, kalau pertanggungjawaban guru terhadap fasilitas negara, misalnya itu melaporkan terkait fasilitas pembelajaran secara berkala kepada atasan, mampu mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil, menggunakan fasilitas dan inventaris kelas sesuai dengan SOP, serta merawat dan memelihara fasilitas negara agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Itu Pak Ina. Oke, terima kasih Bu Noviani atas jawabannya.
Selanjutnya Bu Mindar nih. Menurut Bu Mindar nih, Ya, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme di tempat Anda bekerja ini, Bu terima Mindar? kasih waktunya Pak. Sebelum Oke. saya mencontohkan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme, saya akan menjelaskan dulu apa sih itu nasionalisme. Nasionalisme itu adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara serta menghormati bangsa lain. Sedangkan nasionalisme Pancasila yaitu pandangan atau paham kecintaan manusia terhadap bangsa dan negara yang dilandaskan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita sebagai calon ASN ini harus memiliki nilai-nilai nasionalisme yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita tahu bahwa nilai-nilai Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita sebagai calon ASN ini harus berlandaskan dengan 5 nilai sila itu, Pak. Ya. Oke, di mana nilai-nilai nasionalisme itu dapat diaktualisasikan dalam perencanaan dan fungsinya sebagai ASN. Jadi kita ada fungsinya sebagai ASN. Yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Jadi kita sebagai pelaksana itu harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan lainnya. Jadi kita harus mementingkan kepentingan negara dulu daripada kepentingan pribadi kita. Yang kedua, ASN sebagai pelayan publik. Jadi ketika kita memberikan pelayanan, kita itu tidak boleh mendiskriminasi masyarakat yang lain berdasarkan suku, ras, agama. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini sangat beragam, baik itu agama, suku, ras, budaya. Nah, yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu. Jadi kita sebagai ASN ini harus bersikap adil ketika memberikan pelayanan. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bu Mindar atas jawabannya. Sangat membantu sekali bagi kita semua yang belum paham. Selanjutnya Bu Istiqomah. Bu Istiqomah, menurut Anda, apa sih pengertian etika publik dan bagaimana mengimplementasikannya di instansi Anda bekerja? Silakan, Bu Istiqomah. Pengertian dari etika publik sendiri adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik buruk dan benar salah suatu perilaku, tindakan, dan keputusan yang mengarahkan kebijakan publik dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik ya Pak ya. Yeah. Oke, dan dalam etika publik juga terdapat kode etik, yaitu aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandang yang hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan secara tertulis. Selain itu, terdapat 3 dimensi etika publik ya Pak. Yang pertama adalah dimensi kualitas pelayanan publik, yaitu etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Kemudian yang kedua, dimensi modalitas, yaitu unsur-unsur modalitas dalam etika publik, yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Kemudian yang ketiga adalah dimensi tindakan integritas publik, yaitu tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajiban untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Dalam implementasinya, yang saya terapkan di sekolah sebagai seorang guru adalah kode etik ASN pada sekolah. Seorang guru yaitu mengikuti aturan yang berlaku pada suatu instansi sekolah, seperti dengan rutin melakukan presensi dan hadir lebih awal sebelum jam pelajaran. Dan yang kedua, dalam proses pendidikan dan pengajaran, guru harus memperlakukan siswa sebagai partner dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, guru membangun komunikasi yang baik dan efektif dengan siswa, rekan sejawat, dan juga masyarakat. Nah, cukup sekian, Pak. Oke, terima kasih Bu Novi Istiqomah atas jawabannya.
Semoga Bu Novi, Bu Mindar, Pak Indra semuanya bisa mengerti dan paham maksud dari Bu Istiqomah. Selanjutnya adalah Pak Indra Gunawan. Untuk Pak Indra, bagaimana cara menerapkan komitmen mutu di sekolah ini Pak Indra menurut pendapat Anda? Terima kasih. Ya. Terlebih dahulu ya kita mendefinisikan arti dari komitmen ya. Komitmen ini sangat luas artinya. Secara umum komitmen ini mengartikan rasa tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan atau tugas yang kita emban ya. Nah, pastinya pada setiap individu atau setiap orang itu kan pasti memiliki komitmen yang untuk memegang pekerjaannya. Nah, jadi di dalam lingkungan sekolah, terutama di mic-nya agak didekatin Pak Indra ya. Ya. Terutama di ruang belajar kita. Ya. Pertama-tama yang kita lakukan dalam menjaga komitmen itu yang pertama kita membuat atau merancang silabus, kemudian rencana pembelajaran ya. Nah dari situ, dari rencana pembelajaran kita bisa merincikan kegiatan kita pada hari-hari pembelajaran yang akan kita laksanakan ya. Nah dari situ kita bisa menilai komitmen itu dalam kita mengerjakan sesuatu atau dalam kita memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa di sekolah yang kita bekerja ya gitu ya Pak Ina. Ya. Terima kasih Pak Indra. Nah itulah jawaban para teman-teman semuanya. Selanjutnya adalah yang terakhir, menurut teman-teman semuanya, definisikan anti korupsi menurut pendapat Anda. Jadi Bu Novi coba definisikan anti korupsi menurut pendapat Anda, Bu Novi. Mikrofonnya coba Bu Novi. Ya. Kalau menurut saya korupsi, sebelum menurut pendapat saya ya Pak ya, saya bacakan nih. Tentang menurut korupsi menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu penyuapan atau pemalsuan. Sedangkan korupsi menurut Kamus Hukum itu penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Berarti saya simpulkan di sini kalau korupsi itu bentuk penggelapan atau boleh penyimpangan yang kita lakukan, tapi kalau dalam bekerja sehari-hari, biasanya korupsi itu nggak hanya uang ya Pak ya, bisa korupsi waktu misalnya, itu ada banyak sekali ya. Korupsi waktu, bisa korupsi apa teman-teman kira-kira? Banyak juga Bu, terutama itu waktu bagi kita, kadang pulang lebih cepat, kalau misalnya kita lagi ngajar, gitu bisa juga yang paling utama itu ya. Berangkat terlambat, itu kan salah satu korupsi waktu. Itu sih Pak menurut saya. Selanjutnya Bu Mindar nih, definisikan nih arti dari anti korupsi menurut versinya Bu Mindar. Saya kemarin penerapan Pak, aduh. Ya nggak apa-apa. Penerapannya gimana kalau di sekolah itu anti korupsinya itu? Seperti yang dikatakan Bu Novi tadi bahwa korupsi itu kalau kita mendengar uang seperti itu ya Pak ya. Iya. Tapi kalau menurut saya seperti kata Bu Novi tadi, sehari-hari kadang kita sudah melakukan korupsi, tapi korupsinya waktu seperti itu. Kadang kita nggak sadar, Bu Mindar ya. Iya, benar Pak. Terkadang kita nggak sadar bahwa kita itu sudah mengkorupsi waktu, seperti misalnya saya pulang berangkat harusnya jam 7, jam 7.15, jam 7:05, seperti itu kan sudah artinya saya mengkorupsi waktu. Tapi itu tidak baik untuk dicontoh ya teman-teman. Usahakan untuk tetap berangkat tepat waktu, pulang tepat waktu juga. Tapi terkadang emang ada yang berangkatnya telat, pulangnya cepat, seperti itu. Jujur di tempat kerja saya ada yang seperti itu. Mungkin teman-teman ada juga seperti teman-temannya atau siapa seperti itu yang mengkorupsi waktu. Nah, untuk mencegah sikap korupsi ini
ya, baik itu waktu maupun apapun. Yang pertama, kita harus menerapkan sikap anti korupsi seperti terhadap diri kita sendiri dengan meningkatkan kejujuran, kemudian disiplin seperti datang tepat waktu seperti itu. Yang kedua, ketika melakukan kegiatan atau melaksanakan program yang diberikan kepada dari kepala sekolah itu, kita harus bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya, melaksanakan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Jangan semata-mata untuk mencari keuntungan sendiri, karena itu tidak baik seperti itu, Pak. Mungkin teman-teman mau mencontohkan yang lain? Selanjutnya adalah Bu Istiqomah nih. Menurut Bu Istiqomah, definisikan arti korupsi menurut pendapat Anda, Bu Istiqomah. Silakan. Ya. Menurut saya, korupsi itu adalah penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan publik untuk pemilik untuk kepentingan pribadi, sehingga korupsi menunjukkan fungsi ganda, yaitu kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri, itu Pak. Menurut saya. Kalau menurut Pak Indra, gimana nih menurut Anda? Anti korupsi itu seperti apa sih? Oke, Pak Inal. Menurut saya sebelum kita sampai ke anti korupsi, terlebih dulu kita mengartikan arti korupsi itu ya. Nah, korupsi ini termasuk suatu tindak pidana ya, Pak Inal. Iya. Kalau di negara kita kan korupsi itu sudah Menjamur dalam ya, undang-undang. Ya, iya itu. Nah, begini. Merajalela. Jadi, korupsi itu sangat merugikan sekali. Yang terutama itu merugikan negara ya, Pak. Kalau yang kecil-kecilnya itu yang merugikan kelompok, golongan, atau pribadi itu ya, sangat merugikan juga. Nah, di sini kita untuk menghindari korupsi tersebut, kita harus menguasai atau menerapkan dari 9 nilai anti korupsi ya, Pak Ina. Nah, yang pertama pastinya kejujuran kita. Nah, kejujuran kita itu sangat penting ya, Pak Ina, untuk menghindari korupsi. Yang kedua itu kedisiplinan kita. Kita harus disiplin ya. Kalau disiplin kita insya Allah tidak akan korupsi. Yang ketiga, kepedulian kita. Kepedulian ini kalau kita merasa peduli terhadap lingkungan sekitar kita, kita tidak akan melakukan suatu tindak korupsi. Nah, kemudian yang keempat, tanggung jawab. Nah, yang pastinya kita harus bertanggung jawab ya, Pak Ina. Yang kelima, kerja keras. Dengan kerja keras kita pasti merasakan, loh bagaimana ini kalau seumpamanya ya, kita santai-santai aja sementara teman kita kerja keras, kita yang mendapatkan hasil yang lebih. Nah, itu kan termasuk tindak korupsi ya itu. Enak? Iya, Pak. Nah, jadi dengan kita merasakan kerja keras, kita tidak akan melakukan tindak korupsi. Nah, kemudian yang keenam, kesederhanaan. Penampilan apa adanya, jangan bermewah-mewahan, itu membuktikan bahwa kita itu tidak melakukan tindak korupsi. Kemudian kemandirian. Kemandirian ini meliputi segala kesadaran kita tentang kerugiannya dari dampak korupsi itu ya, Pak Ina. Kemudian yang ke-8, keberanian ya. Keberanian untuk menentang korupsi itu sendiri, Pak Ina. Nah, yang ke-9, keadilan. Nah, keadilan ini bisa kita terutama dari pihak yang berwajib terlebih dahulu ya, itu keadilan yang harus ditegakkan. Nah, begitu dari 9 nilai-nilai anti korupsi ini, kalau sudah terkandung atau
kita laksanakan di dalam diri kita masing-masing, insya Allah tindak korupsi itu tidak akan terjadi. Ya begitu Pak Inal menurut saya. Terima kasih Pak Indra Gunawan atas jawabannya. Nah, demikianlah teman-teman the podcast kita tentang aneka. Semoga jawaban-jawaban kita itu bisa saling membantu semuanya, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya, semoga bisa berguna bagi semuanya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Saya dari kelompok 3, angkatan 25, gelombang 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.